Kayla sekarang bisa masak nasi goreng loh, Nek. Pengalaman baru yang sangat mengasihkan. Wow, keren deh. Nenek juga merasakan pengalaman baru, yakni menghidupi firman Tuhan yang tertulis. Seolah hal yang biasa, padahal merupakan pengalaman kekayaan kasih Kristus dalam hidup nenek dan semua cucu-cucu kita. Hari ini Bapak Markus mau membagikan pengalaman hidupnya bersama Raja segala raja yang berbeda dengan karakter semua raja di jagat raya ini. Apa itu? Tentunya kita semua harus duduk manis mendengarkan uraian hambanya. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau kami terus boleh belajar firman Tuhan, dan kami boleh diberi kesempatan untuk boleh mengerti kehendak Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya setiap kebenaran firman Tuhan boleh kami pegang dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, akhirnya Yudas memimpin gerombolan orang-orang yang disuruh oleh kelompok Sanhedrin untuk menangkap Tuhan Yesus. Kira-kira apakah yang dipikirkan oleh para murid ketika gerombolan orang-orang itu sampai kepada mereka? Ternyata adik-adik, para murid itu berpikiran sangat lugu, sangat polos. Mereka memikirkan bahwa Tuhan Yesus pasti akan melawan mereka dan Tuhan Yesus pasti akan menang dan Tuhan Yesus pasti tidak akan bisa ditangkap. Mengapa? Karena kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada kuasa orang-orang itu. Para murid masih ingat ketika mereka ada di danau dan mereka mendapatkan ancaman dari danau yang begitu berbahaya. Danau bergelora begitu kencangnya. Dengan perkataannya, danau itu pun menjadi reda. Kekuatan alam yang begitu besar itu tunduk kepada Tuhan Yesus. Apalagi manusia-manusia itu yang kekuatannya jauh lebih kecil dari alam. Pasti mereka akan tunduk. Mereka pasti akan dengan mudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, itulah mengapa sampai dengan saat itu mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan Petrus dengan gagah berani mengeluarkan pedangnya kemudian menyerang gerombolan orang-orang itu. Bayangkan adik-adik, Petrus seorang diri yang membawa pedang, berani melawan gerombolan orang yang membawa pentung, membawa pedang. Kalau orang-orang itu akhirnya mengeroyok Petrus, tentunya Petrus menjadi bulan-bulanan bagi mereka. Tetapi karena Petrus mempunyai keyakinan kuasa Tuhan Yesus yang akan menolongnya, dia berani untuk menyerang. Tetapi adik-adik, betapa terkejutnya Petrus dan para murid yang lain karena Tuhan Yesus justru menegur Petrus supaya Petrus tidak menggunakan pedangnya dan mengembalikan pedangnya ke tempatnya. Lebih terkejut lagi para murid itu adik-adik ketika Tuhan Yesus ternyata tidak memberikan perlawanan. Dengan rela hati Tuhan Yesus mau ditangkap oleh gerombolan itu. Adik-adik, di dalam kepolosan mereka menjadi bingung. Mengapa kok Tuhan Yesus tidak mau melawan? Dalam kebingungan mereka, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Mereka yang sebelumnya berkuar-kuar bahwa mereka sanggup berani mati bersama dengan Tuhan Yesus, akhirnya mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Adik-adik, mengapa ada kontras sikap antara Tuhan Yesus dengan sikap para murid itu? Yang pertama adik-adik, itu terjadi karena Tuhan Yesus melihat kemuliaan dimulai dengan penderitaan dan pengorbanan. Sedangkan para murid melihat bahwa kemuliaan dinyatakan dengan besarnya kuasa yang dapat mengalahkan orang lain.
Yang kedua, adik-adik, Tuhan Yesus melihat bahwa di perjanjian lama firman Tuhan telah menyatakan bahwa Mesias harus mengalami penderitaan, bahkan harus mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Itulah mengapa Tuhan Yesus bergumul sungguh-sungguh di Taman Getsemani, menyerahkan seluruh hidupnya agar tidak ada satu iota pun yang gugur dari kebenaran firman Tuhan itu. Sedangkan para murid, mereka melihat bahwa kemuliaan, bahwa kekuatan harus dinyatakan sedemikian rupa dengan sesegera mungkin. Mengapa harus mengalami penderitaan? Mengapa harus mengalami pengorbanan? Tidak, mereka maunya langsung berkuasa. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak mau meneladani Tuhan Yesus. Mereka tidak mau bergumul bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka pergi, mereka meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Di saat para murid itu sudah meninggalkan Tuhan Yesus, ternyata ada satu orang pemuda yang masih tetap mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik. Siapakah dia? Dia adalah seorang pemuda yang sangat mengagumi Tuhan Yesus. Ketika gerombolan orang itu datang dengan membawa pedang, membawa pentul dan obor yang begitu banyak, pemuda ini bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Dan ketika dia tahu bahwa ada Tuhan Yesus di sana, dia ingin mendengarkan Tuhan Yesus, ingin melihat Tuhan Yesus, sehingga dia pergi untuk melihat Tuhan Yesus, hanya mengenakan kain lenan yang dia sampaikan begitu saja, dia pakai begitu saja, adik-adik. Saking ingin melihat Tuhan Yesus, sehingga dia tidak menyadari ada begitu bahaya yang besar. Gerombolan orang-orang ini tidak hanya ingin menangkap Tuhan Yesus akhirnya, dia juga ingin menangkap siapapun yang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka mengira orang ini adalah juga murid Tuhan Yesus. Sehingga mereka mau beramai-ramai menangkap pemuda ini. Barulah pemuda ini sadar dari kepolosannya bahwa ada bahaya yang mengancam. Sehingga ketika orang-orang itu mau menangkap dia, dia meninggalkan kain lenannya sehingga dia pergi dengan telanjang. Mengapa bagian ini harus dicatat, adik-adik? Bagian ini harus dicatat untuk kita melihat. Sebenarnya bukan gerombolan itu yang berkuasa, tetapi Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus bisa saja melepaskan diri, tetapi dia rela untuk ditangkap. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengizinkan murid-muridnya satupun mendapat celaka. Maka Tuhan Yesus melepaskan mereka. Itu kuasa Tuhan Yesus. Tetapi akibatnya adalah Tuhan Yesus ditinggalkan sendirian. Tuhan Yesus harus menghadapi semua itu sendirian. Tuhan Yesus berani karena dia telah menyesuaikan dirinya, menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapa di surga. Sepertinya saat ini dia sendirian, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tapi nanti setelah kemenangan, Tuhan Yesus akan kembali mengumpulkan murid-muridnya. Tuhan Yesus mau mengajarkan sekali lagi, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemegahan tanpa pengorbanan. Kita yang ingin mempermuliakan Tuhan, ingin mengagungkan Tuhan, seharusnya kita meneladani Tuhan Yesus. Berani menderita bersama dengan Kristus. Kalau kita ingin terus bersama dengan Tuhan Yesus, bukan dengan menunjukkan kehebatan, tetapi dengan kerelaan seperti Tuhan Yesus menanggung kesulitan dan penderitaan, maka kita akan bersama dengan Tuhan Yesus senantiasa. Kekuatan Tuhan Yesus akan menopang dan terus menguatkan kita, sehingga kita dapat sungguh-sungguh menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat sekali lagi adik-adik, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kehormatan tanpa pengorbanan. Kiranya petualangan kita kali ini pun menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami mendapatkan teladan yang begitu indah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu dengan benar apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau
sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk mengendapi kehendak Tuhan. Walaupun dia harus menderita, namun dari sanalah Tuhan Yesus akan menerima kemuliaannya dan akan menyelamatkan umatnya yang berdosa. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan, memegahkan Tuhan, menyelesaikan setiap tugas yang Kau percayakan kepada kami. Walaupun kami harus menanggung kesulitan, kuatkanlah kami dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Benar-benar unik, tiada duanya. Murid yang setiap hari bersama Yesus pun menjadi bingung, khususnya untuk penyerahan diri yang dilakukan Yesus. Berbeda dengan kisah lain nih. Kali ini jagoannya harus menanggung penderitaan sendirian. Bahkan ekstrimnya lagi dalam kapasitas Yesus yang dianggap sebagai pembunuh. Itu berarti bahwa dia seorang diri telah melakukan pertempuran bagi umatnya yang begitu jahat. Terpujilah Yesus, karena dalam statusnya sebagai raja yang tidak bersalah itu rela mengalami penderitaan buat umatnya. Yuk Kela, libatkan teman-temanmu mengalami kelimpahan kasih Yesus. Antara lain dengan membaca dari Markus 14 ayat 53 sampai 65. Salam.